50 liter per detik ya air di bawah potensi. Kalau diambil 50 liter. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Detik ya air di bawah potensi. Kalau diambil 50 liter per detik kan juga habis-habis juga ya. Mungkin sudah ada hitungannya juga itu ya. Ya, tentu Hitungannya berapa potensinya itu? kita belum tidak bisa memperkirakan ini ya berapa yang. Tapi dari studi awal sebelum kita dapat SIPA itu kan ada alur proses pertama eksplorasi. Nah, eksplorasi itu udah bisa menghitung sampai debit segitu itu berapa lama metodenya ada gitu untuk menghitung itu. Sampai diberikan izinnya, gitu. Nah itu harus melalui proses itu dulu sehingga nanti pemerintah juga bisa menentukan, memastikan di luar parameter lain ya yang memang ada peta CAT dan seterusnya, sehingga ini berapa izin yang harus diberikan gitu. Dengan mengembalikan itu sudah mulai mengembalikan meskipun belum ada semacam pasal yang memerintahkan itu ya. Tapi sudah betul. Pionir atau volunteer atau volunteer ya untuk di situ. Karena kalau di rekomendasinya itu melakukan upaya-upaya konservasi, melaporkan, membuat sumur pantau, nah itu udah kita lakukan semua gitu. Tapi kalau air bawah tanah itu apa bisa terbarukan? Terbarukannya dengan cara apa? Kalau permukaan itu terbarukannya dengan evaporasi kan? Ya, dengan air hujan dan sebagainya, balik lagi gitu, betul. penguapan dan sebagainya itu. Nah kalau yang bawah tanah itu dari apa? Itu wilayah hulunya yang wilayah hulu, ya, yang ditanami pohon dan sebagainya itu. Daerah tangkapan airnya ini Pak. Tangkapan air. Nah, daerah catchment area tangkapan air ini itu yang salah satu mempengaruhi keberlanjutan air. Merapi Tenggara, Musuk, sekarang Taman Sari, Pemekaran, itu menjadi kawasan penting untuk kegiatan ekonomi di wilayah tengah sampai hilir. Bukan hanya industri gitu. Bahkan di beberapa titik di Sukoharjo ini itu bagian yang paling hilir dari studi kita gitu. Ada beberapa perusahaan di sini tekstil dan lain-lain yang juga memanfaatkan air yang dari sana itu. Nah, makanya kita melihat kawasan ini kawasan yang strategis untuk kita jaga, kita proteksi. Sehingga keberlanjutan air wisata, pertanian, industri rumah tangga itu terjaga. Kemudian yang kedua, kawasan di sana itu kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Merapi. Nah, kita tahu bahwa Taman Nasional itu status pengelolaan hutan, status kawasan tertinggi di dalam kehutanan gitu ya, kayak cagar alam dan seterusnya. Ini Taman Nasional. Lalu yang ketiga alasannya, kawasan Merian dan sekitarnya, Taman Sari dan sekitarnya itu adalah kawasan yang rentan terhadap bencana erupsi. Nah, 3 alasan ini kita mendorong ini menjadi kawasan yang strategis untuk menjadi program konservasi di sana gitu. Nah, keberlanjutan air yang seperti tadi untuk mengisi bagaimana air tanah dalam terus itu pasti gitu. Nah, sehingga kualitas, kuantitinya dan keberlanjutan. Kalau kualitas tadi kan di sana banyak peternak Pak. Sebelumnya mereka juga karena sebelum mengetahui kotoran itu berfungsi bagaimana dibuang ke sungai Pusur Hulu gitu. Nah ini bisa menjadi polutan dalam jumlah besar terus menerus gitu. Nah sekarang masyarakat di sana sudah membuat biogas, jadi kotoran itu sudah dipakai untuk program biogas. Mereka kelola untuk penerangan, untuk pengganti bahan bakar, memasak gitu. Oke, kembali ke laptop. Jadi termasuk biogas ini tadi yang CSR-nya Aqua ya. Salah satu pilar ya. Yang sekarang yang paling mengesankan dan paling berhasil itu CSR di bidang perekonomian apa? Kita sampah itu gimana? Sampah itu salah satunya Pak. Ada salah satu yang mengesankan buat kita. Di Polan Harjo itu ada satu bank sampah yang menurut kita dia local champion gitu, Pak Sriono ya. Nah, bank sampah Rukun Santosa yang ada di Karanglo itu sekarang dia, kalau kita istilahnya kalau dia udah mandiri, dia udah lepas gitu. Artinya udah lepas dari langsung pendampingan. Dia sudah mengelola secara mandiri dan tapi dia juga sudah melatih champion-champion yang lain, bank sampah yang lain.
Ya tempat studi banding gitu. Tempat belajar, betul. Podcast Pak Toha juga kan sudah banyak mewawancara ya ke sana. Nah, kemudian itu saya kira luar hal yang menurut kami membanggakan. Berhasil, ya, membuat legal champion. Kemudian ada petani-petani muda di sana yang dia melatih sampai ke hulu, ke hilir, dan mengetuk tularkan untuk menjadi petani muda yang lain gitu. Yang pertanian organik itu di mana itu? Itu ada 2 sekolah lapang pertanian di kita. Ada di Karanglo sama di Polan. Bangun sekolah pertanian? Ya, sekolah lapang pertanian. Oh, sekolah lapang pertanian. Ya, itu untuk tempat belajarnya petani sampai menjual beras orisa kita sebutnya nama pasarnya gitu. Nah, ini ada sekolah lapang juga untuk pengembangan burung hantu dan seterusnya gitu. Nah, yang sisi lain yang buat saya yang cukup terkesan itu river tubing gitu. River tubing. Komunitas tubing nih gitu. Kita nggak mengklaim bahwa semua yang ada di Polan Harjo itu dari dari kita, enggak. Tapi di saat dulu belum ada di sana di Polan dan Pusur. Di 2016 kita menginisiasi River Ploso, waktu itu masih di daerah Wangen gitu. Kita membentuk komunitas, tapi kepentingannya waktu itu hanya untuk mengutin sampah plastik. Oh, memunguti. Ya, di sungai gitu. Karena nggak terjangkau dengan ini kan, Pak. Iya. Nah, rupanya itu ketika orang mulai kembali wisata ke alam itu menjadi wisata yang menarik. Dan menginspirasi berkembang ke yang lain, kita dampingin. Dan mereka mempunyai omset yang ratusan juta loh itu. Iya. Yang awalnya tidak terbayang oleh mereka, dan multiplier efeknya ibu-ibu yang menjadi tempat persinggahan ketika mereka mengarungi sungai, itu jualan, dia mendapat share dari tiketnya gitu. Misalnya 70.000 ya sekali tiket untuk itu, termasuk makan dan snack. Nah, ibu-ibu itu untuk menyediakan snack yang di pinggir-pinggir sungai. Nah, akhirnya pesan mereka kepada ibu-ibu itu, Bu, kalau mau tamunya lebih banyak, jangan buang sampah ke sungai gitu. Biar tamunya lebih banyak, ibu bisa menjual banyak snacknya, makanannya. Itu buat kita yang hal yang membanggakan gitu. Termasuk perikanan itu ya, yang sungai-sungai yang kecil, yang tersier lah. Oh, yang tersier itu. Ya. Itu kan sekarang pada ditanami, dipelihara ikan kan, itu kan. Betul. Dibendung dikit ya. Ya, akhirnya kan juga berkembang, bisa jadi rumah makan, bisa menjual ikannya itu. Itu juga aqua juga itu ya. Ada beberapa contoh seperti yang ada di Karanglo lagi gitu, juga memanfaatkan irigasi sekunder dan tersier seperti tadi yang dikelola oleh masyarakat ataupun individu. Ada yang memang juga dengan kita, tapi kita biasanya kepentingannya bukan ke individu-individu, tapi lewat kelompok gitu, lewat komunitas gitu. Nah, mereka memang karena di sana itu airnya bagus, kemudian ikan tumbuh baik, itu berkembang untuk budidaya. Karena mengalir itu ikannya bagus. Tapi menurut saya dengan begitu orang menjadi feedbacknya adalah secara mandiri, voluntary untuk ngurus sungai, karena dia akan membawa tamu kan. Malu kalau sungainya kotor, jalurnya kotor gitu. Nah, jadi mereka dengan sendirinya akan bersih-bersih. Itu menurut saya karena mereka mendapatkan benefit dari sungai, mereka mendapatkan benefit dari air irigasi sehingga mereka jaga kebersihannya. Kalau sekolah-sekolah itu yang dapat laptop, yang dapat mungkin manfaat yang lain itu ya di sekitar situ atau selatan atau gimana? Nggak hanya di sekitar situ, Pak. Jadi ada pondok. Beasiswa itu. Ya, kalau beasiswa seklaten. Ya, kita ada kerjasama juga dengan dinas pendidikan. Biasanya anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi. Gitu. Nah, itu juga sampai ke kalau laptop itu juga sebenarnya kita dalam sekian waktu 5 tahun misalnya begitu, ada melepas aset yang tidak digunakan lagi tapi masih bagus gitu. Nah, ini kita beri dukungan di saat kita melepas gitu. Nilainya kalau dijual nggak seberapa gitu, tapi ini diberikan kepada tadi pondok pesantren, sekolah-sekolah di hilir Sungai Pusur, Juwiring sekitarnya, malah mereka melatih sekarang. Jadi kayak IT desa gitu. Itu satu ada di Pundungan. Desa Pundungan. Desa Pundungan ya. Nah, ini ngomong-ngomong
12 desa yang teraliri dilewati pusur itu tadi. Ya. Apakah setiap tahun dapat atau ketika butuh aja atau gimana? Mereka dijatah CSR-nya atau gimana itu? Kalau kita mengimplementasinya kan yang sekitar pabrik ini kita sebut dengan ring 1 ya, biasanya di perusahaan gitu. Ring 1 dan dia impacted area gitu, yang terdampak dari operasional dalam hal mungkin kebisingan, jalur distribusi dan seterusnya gitu. Nah, ini menjadi prioritas kita gitu. Nah, tentu ketika mereka misalnya air bersih gitu. Dulu kita memberikan project WAS, Water Access Sanitation and Hygiene, akses air bersih, air baku untuk masyarakat. Lah ketika di sana memang sudah full, sudah tidak membutuhkan, kita harus pindah ke tempat lain yang membutuhkan. Jadi tidak rutin harus sebulan sekian itu enggak ya? Tidak itu. Nah, justru yang mereka butuh setiap rutin kayak musim kemarau itu yang di hulu. Itu pasti itu setiap tahun kita mendropping air bersih gitu. Saya juga bantu Aqua itu. Saya punya truk tangki 1 itu. dropping. Itu dropping ya, Pak? Enggak tahu nanti ngambilnya di mana. Ngambilnya paling di Aqua juga itu nanti. Iya, banyak Pak yang ngambil di sekitar Umbulan karena ada banyak umbulan yang Cokro itu kan 1.200 liter per detik gitu. Iya. Itu bisa bantu di saat kemarau, saya kira satu tank itu sangat berharga sekali. Iya, terutama yang di atas ya. Iya, di Kemalang sekitarnya. Nah, makanya salah satunya kita membangun water pond di sana yang sekarang di antara Balai Rante dan daerah wisata yang jembatan itu apa namanya? Jadi semacam tampungan air begitu. Iya, 12.000 meter kubik. 12.000 meter. Ya. Berarti saman itu. Ya. Tinggal dialirkan ke lewat pipa-pipa atau ambil? Enggak, karena itu kan pakai geomembran ya. Embungnya itu 12.000 meter kubik tuh, mereka itu sangat sayang untuk menggunakannya gitu, karena kita tahu sulit ya mereka jadi itu hanya untuk menampung air hujan kan gitu. Nah, mereka gunakan untuk pertanian dan peternakan kalau musim-musim kemarau gitu. Nah, waktu itu kita mentreatment untuk melihat bagaimana ini bisa langsung diakses untuk air bersihnya. Nah, ternyata memang kebutuhan mereka lebih memprioritaskan ke ternak dan pertanian. Nah, karena memang kebutuhan air hariannya itu mereka menginstal pah di belakang rumah-rumahnya, pemanenan air hujan. Iya. Nah, itu yang kita lakukan di sana. Jadi itu mencukupi berapa desa itu di Balai Rante ya? Di Tegalmulyo. Di Tegalmulyo. Ya. Kemalang. Bisa mencukupi berapa desa? Berapa kakak ya? Jadi kayak embung kecil ya, embung aja udah kecil ya. Embung kecil, dan itu malah jadi bisa dipakai destinasi wisata gitu. Kita ngelihatnya kalau di Jogja ada Langeran gitu ya. Sebenarnya Klaten karena view-nya bagus sekali. Kalau pagi itu ke Merapi, Merbabu gitu. Cuman mestinya potensi desa dan lokal bisa mengembangkan itu memang menjadi destinasi. Tapi karena sekarang sudah ada daerah wisata yang baru tuh yang di lembah itu Pak, apa saya lupa namanya. Di Deles bukan? Girpasang. Iya. Nah, Girpasang itu kan menarik tuh. Sekarang yang tadinya kan mereka harus turun lewat lembah. Yang menghitung berapa anak tangga tuh sampai ke atas. Sekarang sudah lewat jembatan kan, jembatan gantung. Iya. Ya dekat situ. Embungnya itu ya. Iya. Jadi sudah dari 2002 sampai 2022 20 tahun ya sudah ya. 20 tahun sudah banyak bermanfaat bagi masyarakat, mengalirkan kebaikan ya. Teks lainnya Aqua itu selain mengalirkan air, mengalirkan kebaikan. Air itu juga kebaikan sih. Betul. Air itu sumber hidup. Iya, sumber hidup. Ya, luar biasa. Nah, ada pertanyaan ini, penghargaan yang pernah ini kan mestinya kan setelah itu kan ada bukti ya, buktinya ada penghargaan. Saya kalau baca ada Padma Mitra Award, itu apa sih? Oh, Padma Mitra Award itu anugerah untuk kepedulian kepada difabel itu? Kepada difabel ya, kepada difabel oleh Kementerian Sosial yang mengeluarkan. Kalau Platinum Matrix-nya? Nah, apa itu? Yang paling platinum itu ada SDGs Award namanya.
Sustainable Development Goals yang dikeluarkan Bappenas itu ada banyak parameter Sustainable Development goals. Goals. Nah, ada beberapa pilar yang kita berkontribusi di situ, pertanian, kelaparan gitu. Nah, program ini kita mendapatkan platinum award gitu. Karena ada beberapa kriteria di silver, gold, platinum gitu. Itu yang Bappenas. Nah, yang 2019 kita juga mendapatkan proper emas gitu. Proper emas itu anugerah lingkungan, perusahaan yang kinerja lingkungannya terukur, visible gitu. Kemudian aspek pemberdayaan masyarakatnya, keanekaragaman hayatinya itu kita sempat mendapatkan anugerah tertinggi proper emas 2019 itu. Nah, setelah itu sempat drop, kita harus kejar lagi itu gitu. Ya untuk memacu tetap berprestasi untuk lingkungan. Itu KLHK yang mengeluarkan. Jadi ada berbagai lembaga yang mengeluarkan penghargaan itu ya. Penghargaan Energi. yang lain apa itu, Mas? Yang lain ada Subroto Award. Subroto Award itu Kementerian SDM itu untuk perusahaan parameter energi. Kementerian Perindustrian itu mengeluarkan industri hijau, PIH. Nah, industri hijau level tertingginya level 5. Kita sudah masuk di level itu. Dan sekarang malah sudah dirilis untuk sertifikasi industri hijau. Kita sudah mendapatkan juga itu. Nah, itu tentu parameter yang cukup complicated untuk mendapatkan itu. Tapi kalau itu perilakunya memang sudah menjadi perilaku komitmen dari perusahaan, saya kira sejalan dengan operasional sehari-hari gitu. Tapi kan gampang ukurnya parameternya itu kan. Ya. Misalkan tadi masuk, selamat datang di apa tadi, biru, Pabrik biru. pabrik biru. Kemudian forkliftnya pakai baterai gitu kan. PTSL, pembangkit PLTS ya. Kan banyak ukuran parameter-parameternya yang bisa dilakukan. Nah, memang kesuksesan bisnis itu harus jalan dengan inovasi sosial tadi ya. Ya mungkin nanti CSR-nya bisa berinovasi lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang penting, kebutuhan masyarakat. Tentunya dengan survei ya. Berarti CSR itu ada tim survei juga ya, kebutuhan masyarakat itu kayak apa gitu ya. Ada social mapping. Social mapping istilahnya ya. Betul. Ya bagus lah. Social mapping, kebutuhannya apa, keinginannya bagaimana, masalahnya apa. Itu kan pasti harus tahu. Pasti ada ukurannya. Itu namanya perusahaan yang tidak hanya istilahnya self interest, tapi sudah social interest. Social interest. Iya kan? Ya. Bisa mengukur kebutuhan, bisa mengetahui kebutuhan keinginan masyarakat sekitar. Ya, mungkin ya ron pabrik lah. Atau ron perusahaan. Ron itu bisa sekabupaten, bisa beberapa kabupaten. Ron Bisa itu di luar kabupaten. Bisa luar kabupaten. Bisa juga customernya kan. Semeru kita sempat kemarin ketika erupsi itu udah luar provinsi, malah kita juga melakukan empati untuk kalau itu kan bencana. Dan bukan dari Aqua sebenarnya, tapi dari komunitas yang didampingin, Bank Sampah, ayo dong kita kumpul. Itu yang menarik Pak gitu. Jadi lebih social value-nya gitu yang ini bagaimana bersama-sama untuk merasakan bank sampah yang di Semeru sana, ayo dibantu. Nah, ini yang saya kira mengembalikan social value, model gotong royong dan seterusnya menjadi hal penting. Yang terakhir ini, ada kok tagline atau slogan 001 tadi apa? Oh, ini keren juga nih kalau Pak Toha sampai paham Jadi YLL di kami di pabrik Klaten itu Aqua Klaten 001 hebat. 001 001 itu 001 artinya 007 ya. Bukan 007. Ya, 001 itu zero accident, zero emisi, zero sampah, zero waste ya. Dan one connected team gitu. Jadi one connected team. Ya, gitu. Nah, hebat itu bagaimana kita memang menspiriti, menyemangati untuk tetap bisa hebat gitu. Tapi ambil filosofi wayang juga kan? Iya. Anunya kan Setiaki. Apa itu Setiaki itu? Ya kan berani mati itu Setiaki. Ini kan panglima ya. Iya. Ini ya, pahlawan yang berani mati, berani berjuang, tapi dia juga cukup disegani gitu di sesama ininya.
koleganya gitu. Kita juga gitu. Di bagaimana perusahaan di kolega kita juga tetap punya wibawa, tetap punya prestasi gitu. Seperti itu. Harapannya seperti Setiaki lah. Ya, idealnya begitu ya. Sehat, selaras, terbaik ya. Iya, aku yakin Aqua Klaten ISO. Iso. Yakin Aqua Klaten iso. Isonya itu. Pertanyaan terakhir, itu saya lihat YouTube-nya kan ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh adminnya itu. Bagaimana cara jadi distributor Aqua? Itu ada itu pertanyaan. Dia ini mewakili yang nonton itu. Oh iya, ini para penonton juga kayaknya pertanyaannya sama ini. Kita jelasin CSR, tapi yang ditanyakan ya nggak apa-apa. Itu kan juga mau memajukan perusahaan. Ya. Betul, saya kira menarik. Jadi di kita itu ada satu konsep marketing, pemasaran sampai ke community. Kita menyebutnya AHS, Pak. Apa itu? AHS itu Aqua Home Service gitu. Jadi bagaimana pelayanan untuk penjualan produk Aqua itu sampai di tingkat masyarakat. Biasanya ibu-ibu. Jadi dia punya garasi ukuran 4x4 atau 4x6 ya, garasi mobil lah gitu. Dia bisa jualan dengan konsep AHS tadi gitu. Kenapa ibu-ibu? Karena memang rata-rata yang mengambil peran sebagai mitra AHS itu ibu-ibu, yang di ibu-ibu rumah tangga. Nah, biasanya kan pasangannya ini adalah beras, kebutuhan pokok gitu. Berasnya disuplai dari beras dampingan pertanian kita yang Orisa tadi, yang beras ramah lingkungan. Iya. Lalu galon dan LPG. Biasanya pasangannya itu yang ibu-ibu bisa ajukan ke kita untuk disurvei apakah bisa menjadi mitra AHS gitu untuk jualan gitu. Dan itu banyak Pak, tersebar, nanti akan disurvei oleh tim kita gitu untuk kelayakannya. Modalnya berapa itu kalau ibu-ibu tanya itu? Sekitar 3 juta. 3 juta modal, nanti dia akan mendapatkan pendampingan, pelatihan gitu. Dan bahkan kalau dia bisa mencapai target dan seterusnya bisa meningkatkan ke ininya, ke yang lain. Dan itu banyak tuh success story-nya itu dari AHS. Ya. Jadi ya kayak pangkalan kecil, pangkalan besar, bisa jadi distributor juga nanti. Amin. Oh, itu pertanyaannya sudah dijawab ya. Jadi bagaimana cara? Nah, terakhir lagi, paling akhir, karyawan jumlahnya berapa sekarang di Klaten itu? Di Klaten itu 819-an. 819 ya, karyawan. Di luar outsourcing. Di luar outsourcing. Itu pegawai tetap ya? Pegawai tetap. UMR itu ya? Ya, dia di atas itu ya. Di atas UMR ya. Artinya sudah bersyukur untuk bisa di atas upah minimum. Pokoknya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Iya. Ya. Mungkin ada bonus-bonus lain. Dan ada benefit lain tentu, benefit lain, kesehatan gitu, dan seterusnya. Asuransi kesehatan. Asuransi gitu kesehatan. Iya. Dan satu yang nggak banyak dimiliki oleh perusahaan lain itu adalah izin cuti melahirkan yang sampai 6 bulan. Itu kita sudah izin cuti melahirkan 6 bulan. Ya, untuk tapi ibu. Digaji itu. Tetap. Dia skemanya tetap skema cuti gitu. Kita membuat undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Ya. Dan salah satu pasalnya adalah izin cuti itu 6 bulan. Berarti kita sudah masuk gitu. 6 bulan atau 9 bulan lupa saya. 6 bulan kali. 6 bulan ya. 3 sebelum, 3 sesudah. Ya, dan nanti suaminya berapa gitu, ada skemanya gitu. Itu yang pakai tetap ya, tapi outsourcing enggak ya. Kalau outsourcing kan tergantung perusahaan mereka nanti yang bermitra dengan kita. Oke. Terima kasih Mas Rama. Kita jadi tahu tentang Aqua dan CSR-nya, teman-teman atau pemirsa sekalian. Nah, yang terakhir kami minta Mas Rama Zakaria ya. Aslinya nggak jelas ini. Karena campuran Bengkulu, apa lagi Mas? Sunda, Jogja. Lahir di Lampung. Kerja di Jogja, di Klaten. Di Klaten kerja. Nggak tahu nanti kemana lagi. Nggak tahu kalau jadi salah satu direktur
Amin. Di sana sih kita juga nggak tahu. Pesan-pesannya kepada masyarakat karena ini mungkin akan bisa memberikan ya informasi setidaknya, mengedukasi juga, syukur-syukur bisa menginspirasi dan setelah itu bisa memberi motivasi untuk berbuat lebih baik, untuk mendukung kebaikan, untuk berpartisipasi dalam berbuat baik, itu aja. Ya. Monggo Mas, silakan. Baik, terima kasih Pak Toha. Ya, pertama saya kalau dari sisi dunia usaha, bahwa apa yang kami lakukan itu adalah hal sebagian kecil tentunya. Ini tidak bisa dilakukan menjadi bagian apa-apa kalau tidak melakukan secara kolaborasi. Kami sangat mengutamakan pendekatan kolaboratif dalam melakukan kegiatan. Nah, sebenarnya hikmah dari kolaboratif itu di bahasa kita lebih ke gotong royong gitu. Nah, ini yang penting. Jadi bagaimana kita bisa melakukan, mengimplementasikan kerja-kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan itu dengan pendekatan kolaboratif, kemudian banyak pihak dengan partisipasi multi stakeholder gitu ya. Ini menjadi penting buat kita. Sehingga dalam apapun persoalannya, kalau ini dirembuk bersama, ada dunia usaha, pemerintah pasti, ada akademisi, teman-teman media, teman-teman LSM, sehingga ini sekuyung bisa menjadi hal yang kita pecahkan bersama. Nah, tetap kepada tagline-nya Aqua untuk tetap mengalirkan kebaikan. Mengalirkan kebaikan. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih, Ya, Pak semoga Toha. Aqua tetap jaya dan bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, terutama masyarakat Klaten, dan tentunya kalau itu baik, mari kita dukung bersama dan akan melestarikan alam dengan cara-cara yang inovatif yang dikerjasamai antara perusahaan dengan masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Kalau bermanfaat bisa di subscribe Muhammad Toha Official dan bisa di komen, bisa ke saya komentarnya atau ke Pak Rama Zakaria ya, manajer CSR Aqua atau PT Tirta Investama Klaten. Sekali lagi terima kasih, salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.